Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Banjir bandang juga menghantam Jorong Pagu-Pagu, Pandai Sike. 3 orang tewas. Korban banjir bandang ditemukan nelayan di Muaro Anai, Koto Tangah, pinggiran Kota Padang. Jalan nasional yang menghubungkan Padang Bukit Tinggi putus total akibat banjir bandang. Pemerintah butuh waktu lama untuk memperbaikinya. Tak hanya daerah di sekitar Gunung Marapi yang diterjang banjir bandang, daerah di kaki Gunung Singgalang pun tak luput dari terjangan banjir bandang yang terjadi pada Sabtu pekan lalu. 3 orang ditemukan tewas. Banjir bandang tak hanya menimpa Agam dan Tanah Datar yang merupakan daerah di sekitar Gunung Marapi, tapi juga menimpa daerah di kaki Gunung Singgalang yang berhadap-hadapan dengan Gunung Marapi. Tingginya intensitas hujan menyebabkan aliran sungai yang berhulu dari Gunung Singgalang naik dan memicu terjadinya banjir bandang. Terjangan banjir bandang menghantam Jorong Pagu-Pagu, Nagari Pandai Sike, Tanah Datar. Di daerah yang terkenal dengan kerajinan kain tenun songket itu, belasan rumah hancur. 3 korban ditemukan tewas, serta 4 orang warga hilang dan masih dicari tim SAR. Tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD Tanah Datar, relawan, dan warga berjibaku mengenyahkan material banjir bandang untuk mencari korban. Banjir bandang ini merupakan yang pertama kali terjadi di daerah yang terletak di ketinggian lebih dari 1.100 meter dari permukaan laut. Sekitar jam 10.30 tiba-tiba datang banjir bandang yang mana masyarakat yang berada di bantaran sungai itu tidak sempat untuk melarikan diri. Jadi sampai sekarang kita masih melaksanakan pencarian korban. Kalau korban jiwa laporan sementara itu ada 7 orang, yang sudah ditemukan 3 orang. Banyaknya korban akibat banjir bandang ini karena terjadi pada malam hari di saat warga tengah beristirahat, sehingga para korban tidak sempat menyelamatkan diri. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. Mayat tanpa busana ditemukan nelayan di Muaro Anai, Kelurahan Pasianan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, saat akan mencari ikan di laut, tak jauh dari Pulau Sawo, sekitar 1 mil dari bibir pantai. Babin Kamtipmas dan Babinsa Kelurahan Pasianan Tigo beserta nelayan setempat mengevakuasi mayat itu menggunakan perahu nelayan pada Minggu siang. Mayat berjenis kelamin perempuan dan berusia sekitar 40 tahun itu mempunyai ciri diri berambut pendek, kulit putih, dan sedikit gemuk, dan tak ada ciri khas lain di tubuhnya. Polisi juga memastikan tidak ada bekas luka di tubuh mayat itu. Karena tak ada identitas, polisi mengirim jenazah itu ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Kami dari Polsek Koto Tangah tadi dapat informasi dari masyarakat ada mayat yang terapung di tengah laut lewat babinnya, maka personil Polsek Tangah bergabung dengan Basarnas, Babin maupun Babinsa dan masyarakat langsung ke tengah laut untuk evakuasi yang mayat yang ditemukan oleh nelayan, dan langsung dibawa ke pinggir dan langsung kita naikkan ke mobil Basarnas dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Untuk sementara jenis kelamin perempuan. Minggu malam, keluarga korban dari Padang Panjang datang ke Rumah Sakit Bayangkara untuk melihat jenazah itu. Informasi penemuan mayat ini mereka ketahui dari media sosial. Dan ternyata mayat itu bernama Ratna Yulidawati, warga Padang Panjang yang tinggal di belakang kantor wali kota Padang Panjang. Ratna adalah korban banjir bandang yang hanyut bersama rumahnya. Ratna dibawa air sejauh lebih dari 60 km hingga ke muara Sungai Batang Anai dan mengapung di laut.
Dengan dijemputnya jenazah Ratna, hingga kini Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar masih menyimpan 6 jenazah lagi, menunggu dijemput keluarganya. Saat ini kami menerima ada 8 jenazah dari dampak korban banjir di wilayah Sumatera Barat, dan kami sudah mengidentifikasi 6 dari 8 korban yang ada di Rumah Sakit Bayangkara Padang, dan 2 sudah kami serahkan ke pihak keluarga. Menghimbau masyarakat untuk datang apabila ke Rumah Sakit Bayangkara apabila ada pihak keluarga yang merasa kehilangan pihak keluarga. Silakan datang biar kami dari tim DVI bisa mengumpulkan data sebanyak mungkin untuk mengidentifikasi para korban. Polda Sumbar membentuk posko antemortem dan postmortem di Rumah Sakit Bayangkara. Seluruh korban bencana yang ditemukan tanpa identitas akan dikirim tim SAR ke rumah sakit ini untuk mengetahui identitasnya. Bagi warga yang kehilangan keluarganya akibat banjir bandang, bisa mendatangi Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar di daerah Jati, pusat Kota Padang. Robiham melaporkan dari Padang. Banjir bandang yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Barat tidak hanya menimbulkan korban jiwa. Sejumlah infrastruktur juga rusak. Jalan nasional yang menghubungkan Padang Bukit Tinggi, tepatnya di kawasan Lembah Anai, di kilometer 64+200, putus total. Akibat badan jalan itu ambles sepanjang 50 meter karena digerus air sungai. Menurut Kapolres Padang Panjang, AKBP Kartiana Widiarso, intensitas hujan yang tinggi mengakibatkan meluapnya air sungai Batang Lurah dan mengikis pondasi jalan serta menghancurkan kawasan wisata di daerah itu. Sungai Batang Lurah yang awalnya sempit, kini semakin melebar dan memakan badan jalan nasional. Selain itu, di beberapa titik di sepanjang jalan itu, badan jalan juga terban ke sungai dan hanya menyisakan sebagian ruas saja. Akibatnya, arus lalu lintas dialihkan ke jalan alternatif. Saya berada di lokasi jalur utama dari Padang Panjang menuju Padang, tepatnya di daerah Lembah Anai, di mana saat ini terjadi jalur putus, yaitu di jalan antara Lembah Anai menuju Padang Panjang. Sungai Batang Anai meluap dan menggerus jalan yang berada di Batang Anai. Jadi kami himbau kepada masyarakat baik dari Bukit Tinggi maupun Padang yang akan melewati Padang Panjang sementara ini tidak bisa dilalui, bisa melalui jalur alternatif melalui Setinjau Laut ataupun Malala ataupun Ngelok 44 yang ini untuk Bukit Tinggi. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengungkapkan, perbaikan jalan di Lembah Anai membutuhkan waktu yang lama hingga diperlukan jalur alternatif akses dari Padang menuju Bukit Tinggi dan sebaliknya. Pertama sekali ada jalur ya dari Padang ke Padang Panjang ini, ya di Batang Anai ini, di Lembah Anai ini, di Lembah Anai ini. Ini saya kira ini pekerjaan bukan sebentar karena memang ada beberapa titik yang longsor ya sebelah kanan dari sini, dan maka tentu ini perlu kajian, perlu apa yang mendalam. Nah, maka itu butuh waktu yang lama dan tentu juga perlu ini jalur alternatif. Jalur lalu lintas Padang Bukit Tinggi melalui Lembah Anai ini merupakan jalur terpadat dan akses favorit bagi warga untuk bepergian ke arah utara Kota Padang dan sebaliknya. Karena jalan putus total, arus lalu lintas dari Padang ke Bukit Tinggi atau sebaliknya dialihkan ke jalan alternatif Malala, Maninjau, dan Solo. Sri Luis melaporkan dari Tanah Datar. Upaya pencarian korban yang hanyut terseret banjir bandang di Agam, Tanah Datar, dan Padang Panjang masih terus dilakukan tim gabungan. Senin siang, seorang warga yang bernama Firdaus, berusia 50 tahun, ditemukan tim SAR di Kecamatan 10 Koto, Tanah Datar, dalam kondisi meninggal dunia. Korban terseret arus sejauh lebih dari 15 km. Setelah dibawa ke RSUD Padang Panjang, jenazah korban dibawa keluarganya ke Pandai Sike, Kecamatan 10 Koto.
Dengan ditemukannya Firdaus, maka tim SAR masih mencari 15 korban lainnya yang dilaporkan hilang akibat banjir bandang itu. Dari 15 korban hilang itu, 3 orang merupakan warga Agam, sedangkan sisanya adalah warga tanah datar. Jumlah korban meninggal dunia itu berjumlah 43 orang. Dan dalam pencarian ini dikurangi dari 17, ini menjadi 15, terdiri dari 12 di Kabupaten Tanah Datar dan 3 di Agam. Dan sampai saat ini tim gabungan masih melakukan pencarian di sektor-sektor yang telah dibagikan. Untuk memaksimalkan tenaga pencari yang terlatih, Kantor SAR Padang mendapat tambahan tenaga pencari dari Pekanbaru dan telah bergabung sejak Minggu pagi. Sedangkan tim pencari dari Kantor SAR Jambi dan Kantor SAR Mentawai juga telah bergabung pada Senin pagi. Rencananya, Selasa pagi ini, tim pencari dari Kantor SAR Pusat akan mendarat di Padang dengan membawa peralatan khusus. Alfi melaporkan dari Padang.